Karena saya mau pekerjaan saya tidak membosankan. Seumur hidup kan Iya, kerjanya. iya, iya. Karena kalau seandainya kita kerja dan itu membosankan, kita kan bosan seumur hidup ya kan. Iya. Akhirnya Iya, meyakinkan ya. meyakinkan. Jadi intinya speak up. Ya, speak up. Speak up to your parents, Iya. to your friend, to everybody kalau gue mau begini. Ya. Pada masa pandemi itu berat sih. Saya bekerja di dalam 16 sampai 18 jam sehari, 7 hari seminggu. Halo, ketemu lagi bersama saya Sinta Samsul Arif karena kita bareng orang hebat. Tentu aja saya tidak sendiri karena sudah ada orang hebat di samping saya. Ini adalah Karina Jo. Dan Karina Jo ini mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa dari penghargaan Ahmad Bakri ya. Ya. Dan penghargaan Ahmad Bakri ini diberikan pada orang-orang berkontribusi, Karina. Berkontribusi kepada dunia tentunya, baik tokoh, lembaga itu dari sosial, kedokteran, dan macam-macam dari sains dari Karina. Terima kasih. Nah sebenarnya mungkin orang-orang pada bertanya, Karina Jo ini apa kontribusinya sehingga mendapatkan sebuah penghargaan. Baik dari penghargaan Ahmad Bakri dan juga penghargaan dari seluruh dunia. Saya prolog dikit ya, karena saat ini kita sudah bebas masker, itu sebenarnya ada kontribusi dari Karina. Karena Karina ini salah satu ilmuwan yang mencetuskan Oxford AstraZeneca. Ya, salah satu ilmuwan yang mengembangkan Oxford AstraZeneca vaksin. Keren. Nah, itu tuh kan luar biasa tuh perjalanannya. Sampai akhirnya kita sampai ada di titik ini di mana kita sudah free of mask. Udah lepas masker itu karena ditandai dengan berarti pandemi ini atau COVID-19 sudah bisa diatasi. Nah, itu proses untuk pada saat menciptakan atau bekerja sama dengan para ilmuwan lain dalam menciptakan vaksin itu seperti apa? Ya, pada saat itu kita tidak antisipasi lah ada COVID. Pada saat itu kita timnya sangat kecil. Bagian saya ada bagian manufaktur, jadi cuma saya sendiri yang ada di dalam lab. Dan saat itu saya menangani proyek vaksin yang lain. Dan karena urgensinya, karena sudah mulai outbreak-nya meluas, menjadi pandemi, ada lockdown. Jadi kita ganti fokus untuk mengembangkan vaksin COVID pada saat itu. Nah, pada saat itu kita punya teknologi namanya viral vector yang sudah kita uji cobakan untuk penyakit yang lain seperti Ebola, rabies, MERS, dan lain-lain. Jadi kita menggunakan teknologi yang sama untuk mengatasi virus COVID ini. Ya. Jadi kita bisa buat teknologinya, vaksinnya dengan cepat. Yang menjadi masalah bagaimana kita menggunakan atau membuat vaksin ini secara massal. Karena kita tidak punya prosesnya pada saat itu. Dan kita harus dengan cepat mensuplai uji klinis fase 1, 2, dan 3 dan untuk komersial. Dan komersial kan skalanya sangat besar untuk seluruh dunia, bisa miliaran dosis. Dan itu masalahnya. Jadi kita harus membuat prosesnya dengan cepat pada saat itu. Saya harus membuat proses produksi, proses pemurnian sesuai dengan standar yang dipakai untuk manusia. Oke, itu kan proses. Proses kan nggak bisa sehari 2 hari. Itu proses untuk mendapatkan firm nih bisa dimanfaatkan oleh manusia nih dan aman dan memang ampuh untuk mengatasi atau imunitas kita meningkat untuk melawan pandemi COVID-19 atau COVID-nya itu. Itu prosesnya berapa lama kan? Pada umumnya karena ada birokrasi dan penggalangan dana, umumnya 10 sampai 20 tahun. Pada saat itu kita membuat semua prosesnya dalam kurang dari 1 tahun. 10 sampai 20 tahun itu vaksin biasa? Vaksin karena biasa. ini kedaruratan dipaksa gitu? Dipaksa, tapi kita tidak ada shortcut. Jadi kita tidak memotong proses apapun. Yang kita lakukan adalah prosesnya dilakukan secara paralel. Kita jadi mengambil resiko. Walaupun prosesnya yang pertama belum lengkap, tapi kita sudah mulai proses yang kedua. Jadi kita mengambil resiko. Jadi kita memberikan funding untuk proses yang kedua saja, dan ketiga dan keempat. Walaupun prosesnya tidak lengkap gitu. Jadi ya. Tapi kan bagi proses itu untuk ke manusia kan ada prosesnya. Iya. Jadi kan nggak ujuk-ujuk ini oke langsung firm diproduksi setengah dulu, nggak bisa. Nggak bisa. Proses itu kan memang harus ada uji klinis dulu ke binatang, ke apa itu
butuh berapa lama sih? Karena setahu aku kan kalau bikin vaksin itu butuh ya kayak tadi kamu bilang 10 sampai 20 tahun. Iya. Tapi sementara kita darurat harus butuh sekarang nih gitu. Iya. Itu prosesnya dipercepatkah ke binatang atau gimana? Apa gimana gitu? Yang dipercepat adalah birokrasinya. Birokrasinya. Jadi kita namanya ada rolling review. Jadi setiap hari itu kita ada data yang disubmit ke health regulator. Health regulator bisa langsung melihat datanya seperti ini, tapi yang kita butuhkan seperti ini. Jadi kita dapat feedback langsung pada hari itu. Jadi kita bisa menyiapkan. Jadi tidak ada waktu yang terbuang pada saat itu. Dan juga kita di backing dengan perusahaan dan pemerintah Inggris. Jadi kita tidak perlu ada penggalangan dana. Jadi sudah ada funding yang dibutuhkan. Oh, ya. Artinya dalam tanda kutip udah ada pemodalnya begitu, karena memang ini harus segera diatasi begitu ya. Nah, ini kan untuk proses sebuah vaksinasi dan akhirnya itu berhasil dan dipakai oleh seluruh dunia sampai kita juga di Indonesia pakai itu. Akhirnya kamu mendapatkan penghargaan apa? Pride of Britain. Pride of Britain. Ya. Bisa diceritain nggak sih itu prosesnya seperti apa? Ya, jadi masyarakat Inggris bekerja sama dengan Mirror TV ya, setiap tahun memilih kandidat sesuai dengan bidangnya, apa yang pada saat itu terpilih oleh masyarakat. Jadi mereka itu pemenangnya dipilih oleh masyarakat melalui cara voting ya. Yang terpilih adalah grup Oxford AstraZeneca. Saya mewakili grup saya. Waktu itu bagian manufaktur, ada juga representasi dari uji klinis dan representasi dari desain vaksinnya sendiri. Ya, jadi saya diminta Oxford untuk memenuhi undangannya untuk menerima pialanya. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Menerima piala atas kontribusi menyelamatkan dunia dari pandemi COVID-19. Itu, mohon maaf, kamu usia berapa? 35 tahun. 35 tahun. Ini di usia 35 tahun itu sebenarnya masa-masa produksi untuk bermain-main. Tapi kamu udah produksi dengan itu. Sebenarnya kenapa tiba-tiba akhirnya kamu memilih, ibarat kata ini jalur yang agak kurang diminati dulunya sama remaja-remaja untuk masuk ke situ? Ya, saya tidak berpikir saya harus mengikuti tren. Pada saat itu saya mengikuti, apakah minat saya. Pada saat itu saya memikir, molekuler biologi sangat menarik dan banyak aplikasinya ke dalam masyarakat. Bidang food, teknologi, ada bidang kesehatan, dan bidang lain-lainnya. Ada bidang agrikultur juga. Tapi saya dapat kesempatannya di bidang kesehatan. Tunggu, tadi kamu bilang apa yang menarik? Bidang molekuler biologi. Molekuler biologi. Ya. Menurut kamu itu kan menarik sekali. Boleh dijelasin nggak sih sebenarnya molekuler biologi itu apa, dan akhirnya bagi orang awam itu kayak itu apa gitu? Itu makhluk apa yang kita tidak tahu gitu? Jadi setiap makhluk hidup mempunyai DNA ya. Genetic code ya. Jadi bidang molekuler biologi merekayasa coding ini sesuai dengan trait yang kita mau, keuntungan yang kita mau. Salah satunya adalah vaksin teknologi ini. Kita merekayasa genetika virus. Dan kita menggunakan virus yang lain dengan menyisipkan genetika virus COVID. Dan pada saat sudah digabungkan, itu menjadi vaksin COVID ini. Jadi ini adalah penggabungan berbagai macam virus untuk menciptakan virus untuk membantai si COVID-19 ini. Jadi kita kayak menulis coding gitu. Ya, kalau untuk programming kayak untuk software. Tapi kalau kamu tuh angka-angka biologi gitu ya? Kita merekayasanya coding untuk makhluk hidup. Menarik banget.